warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amelia. Kebetulan saya nggak sendirian nih di sini. Saya ditemenin sama salah satu teman saya. Yuk kita kenalan dulu sama dia. Hey, halo, salam sehat semua. Saya Dovi Rafanza. Pertama-tama, terima kasih kepada dosen yang kami hormati dan kami cintai, Ibu Vinita Susanti, selaku dosen Sosiologi Perilaku Menyimpang. Jadi, di kelompok kami ini, kita akan membahas yang namanya revenge porn. Ada yang tahu gak revenge porn itu apa? Silahkan, Amel. Oke, terima kasih banyak ya, Dovi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih fenomena revenge porn itu. Nah, fenomena revenge porn ini merupakan suatu bentuk tindakan kekerasan seksual di mana seseorang menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan. Bentuk dari konten seksualnya itu juga beda-beda. Bisa bentuknya itu tuh semacam foto, rekaman suara, bahkan rekaman video. Nah, lalu selanjutnya nih, Dovi akan menjelaskan alasan kenapa sih kelompok kami memilih untuk meneliti fenomena revenge porn ini. Yuk, boleh tolong bantu jelasin, Dovi, supaya teman-teman kita paham? Oke, terima kasih, Amel. Jadi, menurut kelompok kami, fenomena revenge porn merupakan fenomena yang cukup menarik untuk dibahas. Lalu, fenomena ini bisa dikatakan sebagai fenomena yang baru dan masih jarang dibahas, seperti di internet contohnya, atau di jurnal-jurnal. Jadi, di kelompok kami akan menggali informasi-informasi mengenai fenomena revenge porn. Seperti bagaimana revenge porn itu terjadi, terus dampaknya seperti apa, dan sebagainya. Terus Mel, kira-kira apa ya dampak korban terhadap fenomena revenge porn ini? Jadi, fenomena revenge porn ini memberikan beberapa dampak tertentu kepada sang korban. Dampaknya ini bisa kita lihat dari segi psikis dan dari segi kehidupan sosial. Kalau dari segi psikis, si korban ini akan merasa tertekan, merasa malu, bahkan merasa hidupnya itu udah nggak berguna lagi karena apa yang seharusnya menjadi privasi, apa yang seharusnya menjadi kehidupan pribadinya dia, justru tersebar secara luas ke muka publik. Nah, kalau dari segi kehidupan sosial, si korban ini akan merasa dikucilkan, bahkan merasa nggak diterima lagi di lingkungan sekitar, karena dia tuh dianggap sudah mencoreng nama baiknya sendiri, gitu loh. Lalu Dovi, boleh tolong bantu jelasin nggak sih peraturan atau hukum apa yang menindaklanjuti fenomena revenge porn ini? Boleh bantu jelasin lagi yuk? Oke, thank you Amel. Mengenai hukum atau peraturan ya, sebetulnya di Indonesia ini belum ada payung hukum yang mengatur persoalan revenge porn secara spesifik dan jelas. Persoalan kekerasan seksual di dunia maya selama ini hanya diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDTR). Tapi PKDTR ini juga mengatur untuk pasangan yang sudah bersuami istri secara sah di negara. Tapi baiknya di Indonesia ini, jika revenge porn ini dilakukan dengan unsur ancaman, pemerasan, dan penyebaran konten asusila di media sosial, maka kita dapat mempidanakan perbuatan tersebut dengan pasal-pasal yang telah ada dalam KUHP, UU Pornografi, dan juga dalam UU ITE. Di beberapa negara lain, kasus revenge porn ini sudah memiliki hukum dan aturan yang berlaku. Seperti contohnya di Australia. Saya akan memaparkan singkat contoh kasus revenge porn di Australia yang bertempat di Adelaide. Kejadian ini dimulai dari sang pria yang berbagi gambar dan video intim bersama mantan pasangannya ini. Kasus ini terbuka setelah video tersebut tersebar di jejaring sosial media. Jadi sebelumnya ini, sang pria ini mencoba untuk memeras dan merugikan wanita ini. Seperti contohnya, kamu itu harus menjadi pasangan saya. Kalau enggak,
saya sebarkan ini videonya ke sosial media. Tak hanya itu, dia juga berniat untuk mencemarkan nama baik keluarganya dengan cara memposting ke akun jejaring sosial media dan situs-situs porno. Setelah itu, kasus ini ditindaklanjuti oleh Distrik Australia Selatan dengan menjatuhi hukuman 1 tahun 25 hari penjara plus pemantauan ikatan perilaku baik selama 18 bulan. Itu merupakan contoh kasus yang ada di Australia. Kira-kira untuk Indonesia sendiri nih Mel, ada gak sih kasus yang serupa? Ada dong Novi. Nah, kasus yang ingin saya ceritakan ini datang dari sepasang kekasih berinisial B dan M. Mereka ini telah menjalin hubungan selama 2 tahun lamanya. Singkat cerita, dari pihak B ini kerap kali mendapatkan kekerasan, baik itu secara emosional atau fisik, dari pacarnya si pihak M ini. Bisa dibilang, pihak M itu orangnya juga manipulatif ya. Jadi setiap kali dia habis melakukan kesalahan itu, dia akan minta maaf, dia akan memberikan janji manis, semacam memberikan keyakinan kalau ini loh, aku bisa loh berubah jadi lebih baik buat kita gitu, buat hubungan kita gitu. Tapi pada kenyataannya, dia akan terus melakukan kesalahan seperti itu secara berulang kali gitu loh, dan itu sering gitu. Yang paling parahnya itu, pihak M ini tuh sering kali menuntut pihak B untuk mengikuti apa yang dia mau. Tapi kalau misalkan gak diturutin, dia tuh bakal merasa bakal marah gitu ya, emosi gitu, sampai akhirnya menyebarkan konten seksual milik pihak B tanpa persetujuan terlebih dahulu gitu. Nah, tindakan yang dilakukan oleh pihak M ini memberikan dampak yang besar banget buat pihak B. Pihak B ini tuh sampai terkena gangguan jiwa depresi, dia sampai merasa tertekan gitu ya, dia merasa nggak diterima di lingkungan sekitar lagi, dia menarik diri dari teman-temannya gitu loh. Yang paling parahnya tuh dia sampai menerima ujaran kebencian, hate comment gitu ya di akun Instagram dari orang yang nggak dia kenal gitu loh. Dampaknya benar-benar besar sih untuk pihak korbannya gitu loh. Kira-kira itu sih penjelasan yang bisa saya kasih, Dov. Oke deh, terima kasih Amel. Nah teman-teman, gimana? Udah pada tahu kan apa itu revenge porn? Oh iya, sebelum penutup, bagi teman-teman atau orang-orang di sekeliling teman-teman yang mengalami hal serupa, khususnya revenge porn, jangan segan untuk menghubungi Komnas Perempuan atau lembaga-lembaga lain yang bisa melindungi kalian. Karena menurut catatan tahunan 2018 berbasis cyber versi Komnas Perempuan, revenge porn berada di urutan pertama dengan persentase 33%. Lalu di tahun ini, tahun 2021, revenge porn berada di urutan ketiga dengan jumlah kasus sebanyak 71. Oke deh kalau begitu, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video kami. Saya Dovi Rovanza, undur diri. Saya Amelia Hesti Pradani juga pamit undur diri ya teman-teman. Terima kasih banyak loh sudah menonton video kelompok kami. Semoga pembahasannya dapat berguna ya bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.